Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kali ini kita belajar tentang pembagian bilangan bulat. Yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang perkalian bilangan bulat. Langsung saja ke materi ya. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Kalau kemarin perkalian bilangan bulat itu artinya penjumlahan berulang. Sekarang pembagian. Pembagian itu adalah mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Nanti berulang-ulang dikurangi terus sampai habis. Contohnya ini ya, ada 20 buah permen. 20 buah permen akan dibagikan kepada 5 anak. Nah, berarti di sini bilangan tetapnya itu adalah 5. 5. 5-nya itu digambarkan sebagai berikut. Ini Arman 1, 2 Andi, 3 Ciko, 4 Doni, 5 Faris. Nah, 20 permen ini dikurangi 5, dikurangi 5 lagi, dikurangi 5 lagi, dikurangi 5 lagi. Oke, kita coba ya. Dari yang asalnya 20 permen, 20 dikurangi 5, sisanya 15. Pasti masih bisa ya, kurangi 5. Masih sisa 10. Kurangi 5 lagi, masih sisa 5. Kurangi 5 lagi nih. Sama dengan 0. Habis berarti ya. Di sini artinya 0 itu habis permennya. Kita hitung ya. Maknya 1, 2, 3, 4. Berarti masing-masing anak mendapatkan 4 buah permen. Kita hitung nih ya, buktikan yang Arman 1, 2, 3, 4. Andi 1, 2, 3, 4. Ciko 1, 2, 3, 4. Doni 1, 2, 3, 4. Paris 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi jawaban untuk pembagian 20 dibagi 5 adalah 4. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat yang lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Bilangan bulat kalau dibagi dengan tanda yang sama menghasilkan bilangan positif. Contohnya ini ya, 24. 24 itu kan tandanya positif. 24 positif dibagi 6 juga positif, maka hasilnya pasti positif. 24 dibagi 6 jawabannya 4. Oke. Selanjutnya ini ya, yang kedua itu sama-sama bertanda negatif. Tinggal 35 dibagi 7, berarti jawabannya 5, positif 5. Oke. Selanjutnya, sifat yang B. Suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama. Kalau tadi tandanya sama ya, kuncinya tandanya sama. Nah, kali ini tandanya tidak sama, menghasilkan bilangan negatif. Tandanya tidak sama, menghasilkan bilangan negatif. Kalau tadi tandanya sama, menghasilkan bilangan positif. Berarti kalau tandanya berbeda, negatif. Ingat ya. Contohnya ini ya. Untuk yang contoh yang pertama, 50-nya positif, 5-nya negatif. Berarti jawabannya pasti akan negatif. Negatif berapa? Tinggal 50 dibagi 5, jawabannya 10. Terus contoh yang kedua, tandanya juga berbeda nih. Yang 75 negatif, yang 15 positif. Tandanya pasti negatif nih. Berarti tinggal hitung 75 dibagi 15, jawabannya adalah 5. Terus ya, untuk sifat yang C. Untuk A, B, dan C bilangan bulat. Masih bilangan bulat ya. Maka A dibagi B sama dengan C. A dibagi B sama dengan C. Maka
ini akan menghasilkan A sama dengan B kali C. Oke, dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kemudian sifat yang D. Untuk bilangan bulat dan A-nya tidak sama dengan 0 berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh, 0 dibagi 13, 0. 0 dibagi negatif 6, 0. 0 dibagi berapapun akan sama dengan 0. Kuncinya itu ya untuk sifat yang D. Ini ada tabel 1.4. Pembagian berdasarkan tanda bilangan bulat. Tandanya ada positif dengan positif jadi positif. Tadi kuncinya sama ya. Positif kan tandanya sama berarti jawabannya positif. Positif dengan negatif. Tandanya kan berbeda. Positif, negatif itu beda. Berarti jawabannya negatif. Kalau negatif dengan positif, tandanya juga berbeda. Berarti jawabannya nanti akan negatif. Ini yang terakhir negatif dengan negatif. Kan sama-sama negatif. Berarti nanti jawabannya akan positif. Berikutnya, sifat yang E, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Setiap bilangan bulat, berarti berapapun bilangan bulatnya, mau itu dari 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 100, 1000, 10.000, berapapun, kalau dibagi 0, kalau dibagi bilangan 0, hasilnya itu dikatakan tidak terdefinisi. Sekali lagi dikatakan tidak terdefinisi. Contohnya nih, 5 dibagi 0. Itu jawabannya tidak didefinisikan atau tidak terdefinisi. Negatif 11 dibagi 0. Jawabannya juga tidak terdefinisi. Oke, berapapun kuncinya kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Satu lagi nih, yang F, setiap A dan B bilangan bulat. Kuncinya A dan B harus bilangan bulat. A, B bilangan bulat. Hasil dari A dibagi B. A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Beda seperti yang kemarin ya. Kalau A dikali B saat perkalian itu kan sama dengan bilangan bulat. Bilangan bulat kali bilangan bulat akan bilangan bulat. Tapi ini beda ya, untuk pembagian A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, tapi hasilnya tidak selalu bilangan bulat. Jadi, di sini kesimpulannya, pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Berbeda dengan yang perkalian. Contohnya nih ya, 9 dibagi 2. 9 dibagi 2 dapat 4, 1/2 atau 4,5. Nah, 4,5 ini kan bukan bilangan bulat, jelas terlihat ini bukan bilangan bulat. Ini termasuk bilangan pecahan. Oke, sekarang kita latihan ya, ada 4 soal. 1, 2, 3, 4. Perintahnya itu, tentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut. Oke, ini udah campur ya, ada perkalian dan juga pembagian. Kita jawab ya. Sekarang ini ada negatif 8 dikali negatif 12 dikali negatif 25. Sekarang kita kerjakan dulu yang di depan ini. Jadi negatif 8 dikali negatif 12 baru dikali negatif 25. Kemudian negatif 8 dikali negatif 12 jawabannya 96. Negatif dikali negatif positif. Berarti di sini positif 96. Negatif 25-nya dari sini. Terus tinggal dikalikan karena tandanya berbeda. Yang 96 tandanya positif, yang 25 tandanya negatif. Berarti tandanya akan berbeda di sini. Nah, negatif. Tinggal dihitung 96 dikali 25 jawabannya 2400. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang nomor 2 atau yang B nih. Sama ya, kita kerjakan dulu yang paling depan nih, yang ini.
Kita kerjakan, urutkan dari yang sebelah kiri. Negatif 360 dibagi 15, pasti nanti tandanya akan negatif. Kenapa? Karena tanda yang 360 ini negatif, sedangkan yang 15 positif, berarti negatif 24. Ini biasa turunkan dulu, pindahkan, negatif 6, sini juga masih negatif 6, tinggal dihitung negatif ketemu negatif pasti positif. Positif berapa? Positif 4. Oke, terus yang C nih. Kita kerjakan yang sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Di sini kan ada tanda kali dan juga bagi. Itu berimbang ya. Kali itu lawannya bagi. Perkalian lawannya pembagian. Berarti kalau kalian menemukan yang seperti ini, kerjakan dulu dari yang sebelah kiri. Oke, contohnya nih. Yang ini. 75 ketemu positif 18. Kerjakan dulu. Berarti dihitung jadi 2100. Yang ini turun ya, tinggal diturunkan. Negatif 60, ini negatif, ketemu positif pasti negatif, tandanya berbeda. Tinggal dihitung, jawabannya 35. Terus satu lagi nih, kerjakan yang sebelah kiri. Biasakan kalau posisinya sama ya, perkalian dengan pembagian itu berimbang. Negatif, berarti jadi positif. Positif berapa? Positif 12. Di sini tinggal diturunkan yang belakang, negatif 15. Kalian hitung, ini negatif dengan positif jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 180. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Bukan latihan soal ya, tadi udah ya latihan soal ke evaluasi ya. Evaluasi kalian di rumah, ini untuk PR di rumah ya. Kalian kerjakan nanti dengan cara yang jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya, nomornya ada ya di grup kelas. Silahkan dikerjakan. Soalnya itu adalah suhu udara di padang gurun pada pukul 12 siang adalah 44 derajat Celcius. Kemudian setelah pukul 12 tersebut suhu udara mulai turun secara bertahap nih. Kemudian pada pukul 21 suhu udaranya menjadi 2 derajat Celcius. Kalian jawab. Ini ada 2 pertanyaan di sini. Berapa penurunan rata-rata suhu setiap 3 jam? Satu lagi, berapa derajat suhu udara pada waktu pukul 18? Oke, itu cukup sampai di sini ya materi untuk pembagian bilangan bulat untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan secara singkat tadi, dan semoga kalian bisa mengerjakan evaluasi yang saya berikan. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.